الصلاة والسلام عليك الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih Masjid Jami'ul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini di waktu yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah. Untuk harapan mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita senantiasa mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda, dan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kita sehat walafiat agar dapat senantiasa melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah beliau, kelak nanti kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh pembawa acara tadi sudah disampaikan, kita sekarang berada di malam yang ke-20. Nah, kalau Allah wajibkan kita ibadah berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, artinya Ramadan tinggal berapa hari lagi kira-kira? Kurang lebih tinggal 4 hari lagi Ramadan akan kita jumpai dan kemudian meninggalkan kita. Salafun as-saleh, orang-orang salaf, orang-orang terbaik pada masanya pada saat itu ketika di akhir-akhir Ramadan mereka sedih, Bapak. Ibu-ibu, para salafus saleh, orang-orang soleh yang terbaik pada generasinya pada akhir-akhir Ramadan mereka sedih. Sama seperti jamaah iman, kalau sudah mau masuk akhir Ramadan, THR-nya belum turun juga alhamdulillah. Persoalannya kemudian sedihnya mereka karena mereka akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah lipat gandakan amal ibadah dengan pahala yang berlipat ganda, bulan yang Allah turunkan Al-Quran, bulan yang ketika tidurnya kita pun di dalam beberapa riwayat kemudian menjadi nilai ibadah di mata Allah. Sampai-sampai kemudian ada orang yang ketika sejak tanggal 1 Ramadan tidur terus. Ditanya kenapa tidur mulu, kata Ustaz tidurnya orang puasa. Ibadah. Lebih baik dia tidur daripada dia bangun juga akhirnya gibah, dia berkata-kata tidak baik. Itu enggak kira-kira? Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran di bulan ini, yang menjadi petunjuk buat kita akan sebentar lagi meninggalkan kita, Bapak. Ketika sudah terkait dengan Ramadan, semuanya terkait dengan Al-Quran, semuanya akan jadi mulia. Kota dan tempat yang Allah turunkan Al-Quran menjadi kota yang mulia, kota yang penuh dengan keberkahan,
kota Mekah dan kota Madinah betapa tidak pernah sepi ingin dikunjungi kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Kalau kita lihat tayangan live dari Masjidil Haram, orang-orang yang tawaf setiap waktu itu padat, Bapak. Kota Mekah dan kota Madinah tidak pernah sepi dari dikunjungi kaum muslimin dari penjuru dunia karena ada keberkahan Al-Quran Allah turunkan di sana. Malaikat yang ditugaskan Allah, kemudian malaikat Jibril juga menjadi Sayyidul Malaik, menjadi pemimpinnya para malaikat. Kenapa? Karena beliau yang membawa Al-Quran kepada baginda Rasul. Malam yang Allah turunkan Al-Quran menjadi malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain kemudian inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Allah turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Pantas kemudian salafun saleh, orang-orang saleh kemudian mereka sedih ketika akan ditinggalkan Ramadan tahun ini. Kesedihan tersebut kemudian mereka aplikasikan dan jadi contoh buat kita, bukan terus menangis dengan kesedihan, tetapi menambah intensitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih diriwayatkan Bapak, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir, kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaddal mizar, beliau kenakan pakaian untuk ibadahnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam-malam di 10 terakhir Ramadan. 3 kebiasaan yang selalu dilakukan oleh baginda Rasul ketika di akhir Ramadan. Beliau selalu beribadah di 10 hari terakhir Ramadan, yang ibadahnya kemudian dalam riwayat lain oleh Siti Aisyah, ma'alimtuhu, tidaklah kemudian aku tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir beliau ibadah hatta syibah, sampai menjelang waktu salat subuh. Rasulullah yang sudah Allah jaminkan kemudian masuk ke dalam surganya Allah saja, beliau seperti itu ketika di akhir-akhir Ramadan. Beliau yang Allah janjikan ampunan kalau memang ada salah dan dosa beliau lakukan, beliau luar biasa melaksanakan ibadahnya di bulan suci Ramadan, terlebih di akhir Ramadan. Sekarang kita introspeksi bahwa di masjid kita ketika tanggal 1 dan 2 atau sampai seminggu Ramadan, kira-kira jamaah mengundang bagaimana? Bahkan ada yang datang dari ba'da maghrib sudah datang, sudah gelar sejadah, setelah itu orangnya pulang. Jadi baru ada sejadahnya saja, itu belum masuk waktu Isya. Sampai kemudian kita yang datang terlambat sulit untuk bisa masuk ke dalam masjid. Tapi sudah masuk kemudian pertengahan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, kayaknya enak masuk ke masjid. Alhamdulillah Ustaz, jamaah di Masjid Al-Iman telah terjadi kemajuan. Kenapa? Shopnya sudah berada maju semuanya. Tapi kita bersyukur kita Allah masih berikan kemampuan untuk ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masih ada kesempatan hari-hari Ramadan yang akan kita jumpai, maka ini jadi pelajaran buat kita. Masih ada kesempatan kita untuk kembali menata niat kita di bulan suci Ramadan ini.
Ketika kita punya target ibadah yang belum terlaksana di bulan ini, beberapa hari ke depan masih ada kesempatan kita untuk mengejar target ibadah kita Ramadan. Ketika kita punya target misalnya membaca Al-Quran, insya Allah khatam 2 kali, dan alhamdulillah pada malam hari ini baru 1,5 kali, tinggal setengah khatam lagi. Punya target, punya kesempatan kita beberapa hari lagi kita bisa khatam. Bapak-bapak yang saya tahu punya target 1 bulan Ramadan itu 5 kali khatam. Targetnya. Kenyataannya masing-masing jawabannya. Kita masih punya kesempatan yang mengabdikan kepada Allah. Maka beberapa hari ke depan ini di bulan Ramadan ya, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya target misalnya saudara kita di tahun ini di Ramadan ini semakin lebih meningkat dari tahun berikutnya. Ketika Allah sudah berikan rezeki kepada kita, kita punya kesempatan kita keluarkan yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan bersama kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semuanya tidak akan pernah lepas dari catatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah penting kemudian harus ada rasa ibadah yang kita lakukan Allah perkenankan dan Allah terima. Introspeksi terhadap waktu yang sudah kita lewatkan dengan ibadah, apakah kemudian amal ibadah kita sudah Allah perkenankan, sudah sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Saya baca dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Imam As-Samarqandi, Abu Laith As-Samarqandi, beliau menuliskan yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yuslim. Para ahli ulama mengatakan bahwa butuh amal seseorang itu kepada 4 hal sampai selamat kepada Allah amalnya. Awwaluha al-ilmu qabla badaihi. Yang pertama kata Abu Laith As-Samarqandi, kita butuh kepada ilmu sebelum melaksanakan amal ibadah kita. Kita sholat kita sudah tahu rukun dan syaratnya. Kita puasa kita sudah tahu rukun dan syaratnya. Kita zakat kita sudah tahu ketentuannya. Kita iktikaf kita sudah tahu ilmunya. Maka ilmu menjadi penting sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rusman kemudian mengatakan dalam syairnya, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi penting ilmu. Maka jadi wajib bagi kita untuk duduk di majlis-majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu tentang ibadah yang kita lakukan dan ilmu pengetahuan lainnya. Maka kalau ada kajian-kajian di masjid kita, jangan segan-segan kita datang untuk menghadiri kajian tersebut. Ada majlis-majlis taklim sesudah Ramadan nanti, jangan malas-malas kita untuk hadir di majlis-majlis taklim, karena itu jadi tempat kita menambah ilmu pengetahuan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah penting ketika ilmu sudah kita miliki. Yang kedua kata Imam Abu Laith As-Samarqandi, an-niyatu inda badaihi. Kita luruskan niat kita ketika memulai sesuatu pekerjaan amal ibadah kita, karena yang dinilai oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah aku perintahkan, tidaklah diperintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan ikhlas. Kecuali mereka ikhlas niat ibadahnya untuk Allah. Pernah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jadi perenungan kita bersama malam hari ini.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 orang yang kemudian Allah pertama kali akan hisab mereka di yaumul qiyamah nanti. Orang yang pertama datang kepada Allah, ditanya sama Allah, wahai hambaku, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat yang aku telah berikan kau waktu hidup di dunia? Apa jawaban orang tersebut? Ya Allah, Engkau telah memberikan aku nikmat begitu banyak waktu hidup di dunia. Engkau berikan aku tubuh yang sehat dan kuat serta kekal, sehingga aku selalu bersama pasukan kaum muslimin berperang melawan orang-orang yang memusuhi ajaran agama Islam sampai aku berdarah-darah dan terbunuh di medan peperangan. Itu tanda aku bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kata dusta. Allah yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah yang paling tahu dengan apa niat yang kita lakukan dalam amal ibadah kita. Engkau aku berikan kekuatan, Engkau aku berikan kebugaran tubuh yang sehat. Memang benar kau mati di medan perang, tetapi niat kau ingin disebut sebagai seorang pahlawan pada saat itu. Dan kau sudah disebut sebagai pahlawan. Matimu saja sudah dikuburkan di makam pahlawan. Maka apa yang kemudian Allah lakukan? Allah tidak berikan balasan amal ibadah. Allah tidak berikan dia sebagai orang yang syahid di dalam Allah, tetapi bahkan Allah lemparkan ia ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Begitupun orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, yang ketika dengan ilmunya dia ajarkan, tetapi Allah Maha tahu sesungguhnya dia hanya ingin disebut seorang cendekiawan, orang alim, seorang guru, seorang kiai, dan ia sudah dipanggil kiai, seorang ulama, tuan guru waktu di dunia. Mati ia menghadap Allah, Allah tidak terima apa yang telah ia lakukan. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan keadilannya, orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka-Nya Allah Ta'ala. Yang terakhir, orang yang Allah berikan rezeki harta berlimpah, yang ia tidak sama sekali memiliki harta tersebut kecuali ia sedekahkan di jalan Allah, ia keluarkan di jalan Allah untuk kepentingan kaum muslimin, sampai kemudian ia mati menghadap Allah. Apa kata Allah? Engkau hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan dengan apa yang telah kau lakukan. Engkau sudah disebut sebagai seorang dermawan. Orang yang hidup di dunia nyebut engkau ketika kau sudah mati, si Anu itu orangnya dermawan banget, saya sudah mati. Dan engkau sudah disebut sebagai seorang dermawan, maka dengan apa yang kau inginkan, maka kau masuk ke dalam neraka-Ku, kata Allah. Apa yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di akhir ceritanya, maka amal ibadah kita walaupun ukurannya terkategori sebagai amal ibadah, amal akhirat, tapi jangan sekali-kali kita campurkan dengan niat yang berkaitan dengan dunia. Salat kita, ibadah kita, jangan pernah kita campur dengan niat dunia, yang kemudian Allah tidak akan memberikan catatan dari amal ibadah yang kita lakukan. Maka introspeksi buat kita, sesudah Ramadan beberapa hari kita lakukan dengan amal ibadah yang kita kerjakan, apakah kemudian sudah tercampur amal ibadah kita dengan niat-niat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaupun memang ada, maka kita perbaiki di sisa waktu yang masih Allah berikan di akhir Ramadan ini, dengan kita perbaiki niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kemudian Allah berikan balasan dengan balasan yang setimpal dari amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah istiqomahkan kita termasuk orang-orang yang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah karuniakan jadi sebab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
بتلك النية. الفاتحة.